Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatawala 'alal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada penyelamat seluruh umat dari dunia sampai akhirat, pembawa rahmat bagi yang taat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumpuan umat. Beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab ini. Semoga kita semua termasuk umatnya yang setia dan taat kepadanya, dan kita berharap mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kita mesti tetap istiqomah untuk terus melaksanakan takwa ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, ada satu doa yang tentunya ini terungkap dalam Al-Quran, dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita baca, kita sudah hafal dengan doa ini. Itu disebut dengan doa muwazzanah. Doa muwazzanah itu doa keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan bebaskan kami dari api neraka. Doa ini sederhana, sering kita baca, namun terkadang banyak orang yang menganggap enteng terhadap doa ini. Padahal doa muwazzanah atau sering kita menyebutnya doa sapu jagat, ini doa yang sangat dalam maknanya. Ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia
ini sesungguhnya kita sedang memohon kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan di dunia, intinya agar kita bahagia. Begitu juga di akhirat, kita ingin bahagia dan dibebaskan dari siksa api neraka. Lalu apa saja yang kita minta itu? Supaya ada keseimbangan. Jangan hanya sekedar kita meminta, tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya dari kita semua. Makanya Ibnu Abbas memaknai Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan, kebahagiaan di dunia itu setidak-tidaknya ada 7 makna. Yang pertama adalah qalban syakir. Hati yang pandai bersyukur. Jadi ketika kita meminta kepada Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, maka sesungguhnya kita sedang meminta yang pertama, Allahumma inni as'aluka qalban syakiran. Hati yang pandai bersyukur. Maka tentunya orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam kehidupannya dia akan bahagia. Dia mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Ada ungkapan dalam peribahasa Arab, baidatul yaumi khairu min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Artinya, apapun profesi yang sedang kita jalani saat ini, situasi, kondisi saat ini, dalam keadaan apapun kita mensyukurinya. Menikmati apa yang sudah Allah berikan, mensyukuri apa yang ada. Jangan sampai kita berpikir sesuatu yang belum tahu tapi kita sudah memikirkan dahulu. Atau kita jangan membebani diri kita dengan berbagai hal sehingga hidup kita jadi sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Banyak manusia yang membebani dirinya. Maka dari itu kita hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai karena kita membutuhkan sesuatu padahal sesungguhnya sesuatu itu tidaklah penting bagi kita, apalagi hanya untuk gaya hidup. Banyak yang terjebak hari karena tidak pandai bersyukur, akhirnya terjebak dengan pinjaman online, dengan bank emok dan lain sebagainya. Umat Islam jangan terjebak dan itu. Hiduplah apa adanya, syukuri apa yang ada. Sebab kalau kita banyak hutang, hidup ini akan sulit. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kepada kita membawa seekor unta. Lalu unta itu dituntun, tidak dinaikinya. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Abu Bakrin, limadza la tarkab ibila? Kenapa kau tidak menaiki unta itu?" "Aku malu kepada Allah. Aku malu dengan unta ini. Kenapa? Unta ini belum lunas." Subhanallah. Sayyidina Umar ketika beliau menjadi seorang khalifah akan dipinjamkan uang dari negara tapi beliau tidak berkenan. Ini saking apiknya. Jangan sampai hidup kita dibebani dengan hutang. Syukuri apa yang ada. Makna yang kedua, bahagia di dunia itu adalah jauzun sholih. Memiliki pasangan yang soleh. Jadi kalau dalam hidup ini kita memiliki pasangan yang soleh, yang solehah, maka hiduplah dia dengan bahagia. Maka tentunya kita sebagai kepala keluarga mesti mampu mendidik, membina keluarga istri kita agar bisa menuju surga. Tentunya harus penuh dengan kesabaran, keteladanan. Tidak bisa kita hanya menyuruh dan memerintah saja.
Termasuk yang ketiga, bahagia di dunia itu adalah lahu auladun abror, kalau dia memiliki anak-anak yang soleh. Makanya ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, seolah kita di sana berdoa juga Rabbi habli minas solihin. Tuhan, anugerahkan aku keturunan yang soleh. Alangkah bahagianya ketika kita memiliki anak-anak yang soleh, melaksanakan ibadah dengan benar, taat kepada Allah dan Rasulnya, hormat kepada orang tuanya, bermanfaat bagi nusa dan bangsanya serta agamanya, dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Yang keempat, makna Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah bi'atun solihat, lingkungan pergaulan yang soleh. Ketika seorang muslim hidup di tengah-tengah pergaulan orang-orang yang soleh, hidup bersama orang-orang yang soleh, maka dia akan bahagia. Hati-hati, Nabi mengingatkan, al-musahabatu tasyrikut tabi'iyah, persahabatan bisa mencuri tabiat. Dengan siapa kita bergaul? Maka ketika jamaah sekalian kita bergaul di masjid, senantiasa sholat berjamaah, menghadiri majelis-majelis zikir, majelis ta'lim, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, itu akan membawa kebahagiaan. Hati-hati, terutama anak-anak kita bergaul dengan siapa, di mana tempat pergaulannya. Ini akan membawa dampak yang besar. Ketika kita salah bergaul, maka khawatir kita justru yang terbawa arus, bukan kita yang bisa membawa mereka. Yang kelima, makna Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah rizqun halalun thayyib, rizki yang halal dan baik. Jadi yang membawa kebahagiaan itu bukan harta yang banyak, tapi harta yang halal yang baik. Syukur-syukur banyak. Nah, justru yang membawa dampak kita menjadi sengsara itu ketika kita memakan sesuatu yang bukan hak kita, mengambil hak orang lain, apalagi mengambil hak orang banyak. Sekalipun hartanya berlimpah ruah, jabatannya tinggi, dikenal sebagai orang hebat, tapi maaf, sepanjang dia memakan harta yang bukan haknya, maka kata Nabi, doanya tidak akan pernah diijabah, ibadahnya tidak akan pernah diterima. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang keenam, makna Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Maka orang yang bisa mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan bahagia dia. Bagi kita tidak cukup hanya menuntut ilmu, tapi bagaimana kita berupaya mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya mesti ikhlas mengamalkannya. Nabi pernah mengingatkan kepada kita, an-nasu kulluhum halaka, semua manusia akan hancur binasa, illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halaka, orang yang berilmu juga akan hancur binasa, illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halaka, orang yang mengamalkan ilmu juga akan hancur binasa, illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas mengamalkannya. Pertanyaannya, bagaimana mau ikhlas? Beramal saja tidak. Bagaimana mau beramal? Ilmu saja tidak dimiliki. Bagaimana mau berilmu? Ngaji saja tidak pernah hadir. Maka kita terus tidak hentinya menuntut ilmu, hadir ke majelis-majelis,
agar ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, dan kita berupaya mengamalkannya. Dan jangan lupa mesti ikhlas dalam mengamalkan itu. Semuanya harus ditujukan untuk menggapai ridho Allah. Bukannya untuk prestise, bukan hanya untuk mengambil simpati orang lain, tapi kita mesti memiliki prinsip ilahi anta maksudi, Tuhanku hanya engkau tujuanku, waridoka matlubi, hanya ridomu yang aku cari, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, maka curahkan kepadaku bagaimana aku bisa mencintaimu dan mengenalmu. Jadi semua yang kita amalkan itu semuanya dalam rangka menggapai ridho Allah. Dan yang ketujuh, makna Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah umur yang barokah. Semua kita sama diberi waktu oleh Allah dalam sehari 24 jam. Yang membedakan kita adalah selama 24 jam itu aktivitas apa yang kita lakukan. Ketika seseorang mampu menggunakan waktunya dengan baik, jam 3 dia sudah bangun, sholat tahajud dan sholat-sholat sunat yang lainnya, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, bisa melakukan kajian, melakukan aktivitas bekerja, istirahat juga dia bisa, dengan keluarga berkumpul, dengan tetangga bergaul. Dia aktif di masyarakat, bermanfaat pikiran dan tenaganya, itu berarti berkah. Tapi ada orang memiliki waktu 24 jam, tahajud tidak bisa, sholat subuh tidak sempat untuk berjamaah, membaca Al-Quran tidak sempat, tidak pernah sholat duha. Di masyarakat pun dia tidak bergaul, dengan keluarga jarang berkumpul. Hati-hati ketika kita menghabiskan waktu dengan sia-sia, maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga 7 hal ini kita dapatkan, tentu dengan doa tadi dan ikhtiar kita yang maksimal. Dan untuk makna Rabbana atina fid dunya hasanah ini harus menjadi pegangan kita supaya kita bahagia di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa menggapai kebahagiaan di dunia ini. Begitu juga kebahagiaan di akhirat. Mari kita mendapatkan ridho dan surganya Allah, dan kita dibebaskan dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.